Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop. Pada saat ini, mata Sukian Tayi tiba-tiba sedikit menyipit. Jelas dia tidak dapat mempercayainya ketika dia melihat Xiaoyan yang dipaksa ke dalam situasi yang putus asa. Bisa membalikkan keadaan dalam sekejap. Jadi Sukian Tayi memiliki beberapa keraguan. Apakah itu kekuatan aturan? Atau apakah ini kekuatan berasal dari keabadian tingkat pertama? Jika tebakan saya benar, seharusnya kekuatan orang ini berada di atas keabadian dewa tingkat pertama. Meskipun hal ini terlihat agak aneh, tetapi saya merasakan aura yang memancarnya. Samar-samar kekuatannya berada tingkat kedua keabadian dewa. Bagaimanapun jika kekuatan orang ini hanya berada di tingkat pertama, tidak mungkin reinkarnasi yang mulia terlalu lemah. Atau orang ini hanyalah avatar dari yang mulia. Sambil berbicara, Sukian Tayi memegang dagunya dan tampak berpikir. Pada saat yang sama, Su Aqing terbatuk dan mengeluarkan busa darah. Namun dia terus mencibir. Ketika orang ini masih bergabung dengan avatarnya, dia adalah versi reinkarnasi dari dirinya sendiri. Jadi sebaiknya gunakan otak Anda untuk berpikir. Bodoh. Meskipun Su Aqing hampir dilempar sampai mati oleh Sukian Tayi, tapi Su Aqing masih tidak memiliki rasa hormat di matanya. Meskipun suaranya lemah, tetapi nadanya sangat tidak ramah. Bahkan kata-katanya sangat tajam. Jika Anda meremehkan reinkarnasi yang mulia, saya khawatir sebenarnya Anda lah yang benar-benar bodoh. Sukian Tayi menoleh dan menatap dingin ke arah Su Aqing yang berlumuran darah. Mendengar itu, Su Aqing tertawa terbahak-bahak, seolah-olah ada darah di dadanya. Kemudian Su Aqing dan Cheng Sheng keduanya berdiskusi. Namun Sukian Tayi diam dan tidak berbicara, karena meskipun Xiaoyan berada di akhir kekuatannya, tetapi dengan statusnya, Sukian Tayi akan bertindak lebih aman. Sekarang orang ini dalam keadaan lemah. Jika Anda mengambil tindakan, maka orang ini tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Su Aqing tiba-tiba berkata pada Sukian Tayi dan memerintahkannya untuk membunuh Xiaoyan. Saya tidak butuh perintah Anda. Sambil berteriak, Sukian Tayi mengangkat tangannya lagi yang membuat sosok Su Aqing terbang lagi dan menabrak dinding. Dan kali ini dia sepertinya pingsan total dan jatuh ke dalam genangan darah tanpa bergerak lagi. Tapi kali ini saya akan memberi Anda tendangan. Setelah kata-kata itu jatuh, Sukian Tayi melangkah maju dengan telapak kakinya. Kemudian sosoknya tiba-tiba menghilang ke dalam parit dewa kekosongan. Saudara kedua. Saat ini suara Xuanzan menjadi lemah. Daging dan darahnya kering dan tidak ada darah lagi. Seolah-olah dia telah dibakar hingga kering. Yang membuat dia terus mengeluarkan ceritan yang melengking. Namun pada saat ini tiba-tiba sebuah sosok muncul di sebelah Xuanzan. Ayah, tolong selamatkan saya. Meskipun Xuanzan berteriak minta tolong, tapi tidak ada cahaya di matanya. Bagaimanapun dia seperti bahan obat yang esensinya telah terekstraksi dalam tungku obat dan nyala api. Namun Sukian Tayi bahkan tidak mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Xuanzan. Justru Sukian Tayi tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Kemudian tubuh Xuanzan yang layu langsung berubah menjadi abu dalam sekejap. Yang membuat jiwa Xuanzan langsung menjerit dengan sedih, karena ayahnya lah yang pada akhirnya memberinya pukulan fatal. Dan kekuatan hisab yang kuat tiba-tiba datang yang membuat jiwa Xuanzan pada akhirnya tidak dapat melarikan diri dan dibawa ke dalam panji penekan jiwa oleh Xiaoyan. Kenapa Anda datang sendiri? Sukian Tayi tidak langsung menyerang, tapi dia justru bertanya pada Xiaoyan. Tetapi dia hanya menggunakan jiwanya untuk mengirimkan pesan kepada Xiaoyan. Ceritanya panjang. Apakah Anda di sini untuk membunuh saya? Kata Xiaoyan perlahan. Kemudian Xiaoyan yang sedang duduk bersila mendongak untuk melihat penampilan seperti apa Sukian Tayi. Dan yang terakhir mengenakan jubah yang sedikit longgar, memperlihatkan otot-ototnya yang kokoh dan nyata. Dan rambutnya yang acak-acakan yang memberinya rasa kebebasan yang tak terkendali.
Dan ini adalah kekuatan penindasan yang dirasakan Xiaoyan. Saat dia bertemu langsung dengan Su Qiantaiyi, yang membuat Xiaoyan mengerti mengapa Su Qiantaiyi bisa masuki alam dewa kekacauan. Mungkin karena dia pernah mengalami beberapa perubahan setelah jatuh dari tahta Taisu. Dari penampilannya tidak sulit untuk melihat betapa mendominasinya mantan Raja Taisu ini. Itulah sebabnya Su Qiantaiyi selalu memancarkan aura mendominasi. Meskipun kita telah berbicara untuk bekerja sama, tapi kekuatan Anda agak konyol. Jika saya ingin Anda membantu saya mendapatkan kembali tahta, itu akan jauh dari yang saya harapkan. Sambil berbicara, sudut mulut Su Qiantaiyi sedikit mengernyit. Jelas dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Xiaoyan akan menjadi begitu lemah, bahkan meskipun dia berada di keabadian dewa. Tapi Su Qiantaiyi jelas dapat merasakan bahwa Xiaoyan baru saja menerobos. Apakah Anda tidak mempercayai saya? Jika Anda hanya melihat saya hanya dari sudut pandang kekuatan, saya memang akan memiliki kekhawatiran tersebut. Tapi barusan, dengan kekuatan saya saat ini, saya bahkan bisa membunuh prajurit Taisu tingkat ketiga Anda, dan Anda seharusnya bisa melihatnya. Xiaoyan berkata dengan tegas. Tapi ini masih belum cukup. Dengan kekuatan Anda sekarang, saya bisa membunuh Anda dengan satu jari. Begitu Su Qiantaiyi menjawab, Xiaoyan tersenyum tanpa komitmen dan menatap Su Qiantaiyi dengan sedikit drama lagi. Karena Xiaoyan juga mengerti di dalam hatinya mengapa Su Qiantaiyi bisa diturunkan dari tahta Taisu. Lalu, apa yang Anda dapatkan setelah Anda membunuh saya? Sekarang Anda hanyalah bidak catur dari Taisu. Dan seharusnya Anda juga mengetahuinya dengan sangat jelas. Hanya jika saya masih hidup, saya bisa menjadi ancaman untuk melawan Taisu Anda. Dan sekarang, Anda masih memanfaatkan orang yang begitu lemah seperti saya untuk membantu Anda mendapatkan kembali tahta Anda. Mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan, Su Qiantaiyi sedikit mengernyit karena dia tidak menyangka Xiaoyan akan mengetahui bahwa tahu dia sedang mencoba menipu Xiaoyan dan ingin mengetahui rencana dan jawaban dari Xiaoyan. Jika Anda tidak percaya pada saya, jangan bicara omong kosong dan lakukan saja. Pada saat ini, Xiaoyan tidak bisa mengikuti ide Su Qiantaiyi sekarang karena Xiaoyan tidak bisa membiarkan Su Qiantaiyi merasa bahwa Xiaoyan ingin bertahan hidup. Namun ketika Su Qiantaiyi mendengar ini, matanya tiba-tiba sedikit menyipit, dan dia dengan ringan mengetukkan jarinya ke arah Xiaoyan dari udara. Kemudian dampak kekuatan yang tak terlihat tiba-tiba menyapu Xiaoyan. Bahkan dalam sekejap, daging dan darah Xiaoyan langsung meledak, dan sebagian besar vitalitasnya langsung lenyap. Selanjutnya, beritahu saya apa rencana Anda, kata Su Qiantaiyi sambil menatap Xiaoyan dengan serius. Pada saat ini, di bawah serangan Su Qiantaiyi, Xiaoyan langsung menyemburkan darah dari mulutnya. Kemudian, dia menatap Su Qiantaiyi dengan mata linglung. Tetapi Xiaoyan juga melihat bahwa tidak ada niat membunuh di mata Su Qiantaiyi, yang membuat Xiaoyan langsung mengerti alasan mengapa Su Qiantaiyi melakukan ini, agar orang-orang kuat dari Taisu ini melihatnya. Karena jika orang-orang kuat dari Taisu melihatnya tidak sesuatu pada Xiaoyan, maka Su Qiantaiyi tidak akan punya kesempatan sama sekali untuk tetap berada di Taisu. Bagaimanapun tempat ini bukan di tempat lain, melainkan di markas besar Taisu, tempat terdapat mata-mata orang-orang kuat dari Taisu yang tak terhitung jumlahnya. Adapun alasan mengapa Su Qiantaiyi tidak memiliki perasaan terhadap anak-anaknya sendiri, ini jelas terkait dengan masalah ini. Bagaimanapun, semua anak-anaknya telah diserahkan kepada Zhu, Raja Taisu saat ini, dan mereka semua mematuhi perintah Suju. Bahkan tidak menganggap dirinya sebagai ayahnya, jadi tidak masalah apakah mereka adalah anak-anaknya sendiri atau bukan. Jadi sekarang Su Qiantaiyi harus bersikap kejam kepada siapapun yang membuat jahat padanya. Sederhana saja, saya ingin Anda terus menyerang saya dan saya tidak akan mundur. Tepat ketika Xiaoyan menyampaikan pesan ini, Su Qiantaiyi langsung menunjukkan ekspresi curiga. Bagaimanapun kekuatan masih sangat lemah, dan dia telah berada di ujung kekuatannya. Jika dia terus menyerang Xiaoyan, maka nyawa Xiaoyan akan terancam. Apakah Anda yakin akan hal ini? Jika itu hanya sebuah kata-kata dari avatar Anda, saya dapat mengambil tindakan. Tetapi Anda juga harus tahu
Jika saya mengambil tindakan lagi kepada Anda, maka Anda akan segera mati. Suken Taiyi berkata lagi, namun dia tidak begitu mengerti apa yang ingin dilakukan Xiuyan. Terlepas dari apakah Xiuyan adalah avatar atau tubuh asli reinkarnasi yang mulia, jelas Suken Taiyi memilih untuk mempercayai Xiuyan. Karena selain itu, posisi Suken Taiyi juga sebenarnya berada di ujung tanduk. Jadi saat ini dapat dikatakan bahwa Suken Taiyi tidak memiliki hak untuk berbicara di Taishu. Ayolah, jangan khawatir, saya tidak akan mati. Sambil mengirim pesan, Xiuyan membuka tangannya dengan ekspresi seolah dia siap mati. Sepertinya dia bertaruh pada sesuatu. Dia menunjukkan bahwa reinkarnasi dari yang mulia yang bermartabat sebenarnya sangat lemah. Pada saat ini, Suken Taiyi terlalu ingin menyelesaikan permainannya terlebih dahulu. Dia tertawa liar beberapa kali, kemudian memarahi. Sialan, Anda ingin membuat pertunjukan yang agak tidak wajar. Setelah memahami rencana Xiuyan, segera Suken Taiyi mengangkat telapak tangannya dan mengayunkannya ke arah Xiuyan dari kejauhan. Kemudian sebuah bayangan telapak tangan raksasa yang tak terlihat tiba-tiba muncul di bawah tubuh Xiuyan, dan Suken Taiyi langsung menggenggamnya seolah-olah ingin menghancurkannya secara langsung. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.